Selamat sore, mohon perhatian sidang nomor 1 untuk pidana 007 PNJA 11 2024 Pengadilan Negeri Kota Jakarta antara Muhammad Erlangga sebagai penggugat dan 5 orang sebagai terdakwa. Kepada para hadirin diharapkan berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim perintahkan kepada seluruh hadirin untuk menonaktifkan segala bentuk alat pemilihan. Hakim nomor 1 siap? Siap yang mulia. Hakim nomor 2 siap? Siap yang mulia. Panitera dan petugas siap? Siap yang mulia. Sidang perkara kasus pengeroyokan nomor register 1 pidana 7 PNDNA 11 2024 antara Muhammad Erlangga 20 tahun sebagai penggugat dan ATK 20 tahun, SB 19 tahun, MA 20 tahun, FEA 20 tahun, dan BI 19 tahun sebagai terdakwa pada hari Sabtu 16 November 2024 dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Apakah saat ini saudara-saudari didampingi oleh penasihat hukum? Ya, yang mulia, kami didampingi penasihat hukum. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwanya? Siap yang mulia. Baiklah, silakan dibacakan. Para terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasal 170 Ayat 2 KUHP tentang pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seseorang yang dilakukan rusak berat dan pelanggaran terhadap Pasal 28 Ayat 2 UU ITE tentang penyebaran informasi yang memprovokasi serta penyebaran video pengeroyokan tanpa izin. Apakah saudara-saudari terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Yang mulia. Apakah saudari akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Kami tidak akan mengajukan eksepsi yang mulia karena bagi saya sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, kepada pihak penuntut, apakah penuntut hadir pada sidang hari ini atau diwakilkan oleh penasihat umum? Penuntut hadir pada sidang hari ini yang mulia. Baiklah, kita lanjutkan persidangan ini dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah dipersilakan. Dipersilakan saksi untuk memasuki ruangan sidang. Kepada para saksi dipersilakan masuk. Sebelum saudara diminta untuk memberi keterangan, saudara diminta untuk bersumpah terlebih dahulu sesuai kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia. Kepada hakim anggota 2, dipersilakan untuk menempatkan diri dan kepada saksi silakan berdiri. Saudara saksi dirukan lafaz sumpah yang saya ucapkan. Saya bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Saudara saksi dipersilakan dulu. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan salah satu ataupun seluruh terdakwa? Saya mengenal salah satu terdakwa yang mulia. Apakah saudara mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui tentang persidangan ini tentang pengeroyokan kasus teman saya yang mulia. Baiklah, bisa saudara jelaskan bagaimana terjadi kejadian terkait kesaksian yang saudara lihat? Baik yang mulia.
pada 6 November tahun 2024, saya diminta teman saya yaitu korban untuk mengantarkan dia bertemu terdakwa SB. Setelah sampai di tempat terdakwa, saya memberikan mereka waktu berdua dengan cara pergi ke Indomaret. Setelah saya pergi ke Indomaret sekitar 15 menit, saya kembali ke tempat itu. Teman saya sudah dikeroyok yang mulia. Saya mencoba memisahkan dengan cara meneriaki dan meminta tolong. Namun saat saya ingin kejar, mereka sudah lari yang mulia dan kondisi teman saya sudah lebih mengenaskan. Jadi saya memutuskan untuk membawa dia ke rumah sakit. Baik saudara saksi, apakah saudara saksi yang menambahkan keterangan yang saudara tahu yang ini? Untuk saat ini cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucap terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali ke persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang sudah disediakan. Baik, selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terdakwa 1 kepada terdakwa TK. Dipersilakan berdiri. Baik, saudara terdakwa ATK, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya jasmani dan rohani dan saya memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah benar saudara telah melakukan pengeroyokan terhadap korban? Benar. Apakah sebelumnya saudara merencanakan pengeroyokan tersebut? Tidak. Mengapa saudara melakukan itu? Saya merasa kesal kepada korban karena korban tidak mengembalikan barang yang telah dibeli pasangan saya. Baiklah, pertanyaan dari kami sudah cukup. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara terdakwa, apakah benar saudara terdakwa mengajak 4 terdakwa lainnya untuk mengeroyok korban? Ya, benar itu. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan kejahatan serupa? Tidak benar. Saudara, coba jelaskan kronologi saat saudara ingin mengeroyok korban. Jadi awalnya saya sedang berkumpul berlima di salah satu warung. Lalu terdakwa SB menceritakan kalau mantan pacarnya ini menunda-nunda untuk mengembalikan barang yang telah dia berikan. Lalu terdakwa SB ini dijelek-jelekkan oleh korban melalui chat. Dan saya sebagai pasangannya merasa kesal. Lalu saya menyuruh terdakwa SB mengajak korban datang ke warung. Tidak lama kemudian korban datang bersama satu temannya. Beberapa menit kemudian teman korban ini pergi meninggalkan korban sendiri dan korban cekcok di warung bersama terdakwa SB. Saya langsung menghampiri mereka berdua dan saya dengan rasa kesal langsung menonjok korban dan terdakwa FBA, MA dan Becky ikut bergabung. Lalu terdakwa FBA dan MA ini ikut mengeroyoki korban dan terdakwa terdakwa BI dan SP ini memvideokan dan menyebarluaskan video. Apakah benar saudara menggunakan sebuah alat kayu untuk menghabisi korban? Tidak, saya menyimpan tangan kosong. Baik, terima kasih atas penjelasan saudara. Namun kami juga masih keberatan terhadap apa yang saudara jelaskan, karena meninggalkan banyak tanda tanya. Jikalau terungkap saudara menutupi sesuatu, hukum akan berjalan semakin berat untuk saudara. Saya benar-benar tidak melakukan yang mulia. Tolong adab dan etikanya. Terdakwa TK, jika Anda benar-benar merasa tidak menggunakan benda atau barang lain untuk menganiaya korban, Anda harusnya bersifat kooperatif. Memang tidak perlu benda untuk membuat orang lain terluka. Namun hasil pemeriksaan dan data visum tidak salah. Sebagaimana hasil pemeriksaan menyatakan adanya benturan benda tumpul. Saya harap terdakwa bisa mengerti apa yang kita cari di sini adalah keadilan dari kedua belah pihak. Saya mengakuinya, saya memukul korban menggunakan balok karena korban sempat menahan dan melawan, dan saya memukul di bagian tangan dan rusuk. Sekali lagi saya minta maaf
karena kelancaran saya yang mulia. Kenapa saudara mencoba menutupi dan bersikap tidak kooperatif dalam persidangan kali ini? Mohon maaf yang mulia. Saudari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan di waktu? Ada yang mau. Silakan. Saudara terdakwa, apakah keterangan yang Anda berikan sudah sesuai dengan apa yang terjadi dan saudara menyesali tindakan saudara? Ya Bu, saya mengetahuinya dan saya sudah menjelaskan semua kronologi kepada petugas. Apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan yang saudara lakukan? Ya Bu, saya mengetahuinya. Oke, baik. Sekian dari saya, yang mulia. Baik, kepada terdakwa TK, silakan kembali dulu. Baik, selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa MA dan terdakwa FPA. Kepada terdakwa MA dan FPA silakan berdiri. Terdakwa MA dan terdakwa FPA, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, yang mulia, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan saat ini. Sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, Apakah benar saudara telah melakukan pengeroyokan terhadap korban? Benar yang mulia. Apakah sebelumnya saudara sudah merencanakan pengeroyokan tersebut? Tidak yang mulia. Mengapa saudara mau ikut mengeroyok korban? Kami juga terbawa emosi yang mulia, serta saya telah mendengar cerita dari ATK bahwa si korban terus menelponi SB dan mencaci maki SB yang meminta barangnya untuk dikembalikan. Coba saudara ceritakan kronologinya menurut saudara. Baik yang mulia, saya sebelumnya hanya ikut nongkrong saja bersama 4 teman saya. Saya benar-benar tidak ada obrolan tentang pengeroyokan terhadap korban dan terjadi secara spontan begitu saja. Karena saya melihat teman saya terlibat cekcok terhadap korban, niat saya hanya ingin meredanya, tetapi saya ikut terbawa emosi. Apakah saudara juga menggunakan senjata dalam mengeroyok korban? Tidak yang mulia, saya dan MA hanya memegangi korban dan ikut serta memukulinya. apakah betul terdakwa MA mengenai penjelasan terdakwa FPA? Benar yang mulia. Apakah Anda melihat terdakwa ATK memukul korban dengan benda tumpul? Benar, adanya itu semua yang mulia. Yang mulia, saya melihat terdakwa ATK sebagai terpojok saat adu mulut. Kemudian terpancing emosi sehingga ia mengambil balok kayu untuk memukul dan membuat korban lemah. Kemudian kami yang sebelumnya hanya ingin menengahi, jadi ikut terbawa suasana. Apakah saudara juga menggunakan senjata dalam mengeroyok korban? Tidak yang mulia, hanya ATK yang menggunakan senjata. Baik, selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 2 kepada terdakwa 3 dan 4. Dipersilakan mengambil tempat kembali duduk. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SP. Kepada terdakwa SP silakan berdiri. Sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Apakah benar saudara yang mengajak korban untuk ketemuan? Benar yang mulia. Apakah benar saat saudara sudah bertemu dengan korban, saudara adu mulut dengan korban? Benar yang mulia. Baik, sekarang silakan jelaskan bagaimana kronologi serta percakapan yang terjadi antara Anda dan korban kita menjadi pengeroyokan. Saya menyimpan dendam dengan korban yang waktu dahulu memutuskan saya secara seenaknya, sehingga saya meminta kembali barang-barang yang pernah saya kasih ke korban melalui chat dan meminta bertemu di suatu tempat. Korban selalu menunda-nunda ajakan saya untuk bertemu. Saya semakin kesal dan mengadukannya ke pasangan saya yang sekarang, yaitu terdakwa TK yang pada saat itu sedang bersama saya juga dengan terdakwa FYA, BI dan juga MA. Saya meminta barang kepada korban untuk dikembalikan pada saat itu juga melalui chat dan mengharuskan korban untuk datang ke warung hijau. Dan pada saat itu saya menunggu korban untuk datang menemui saya. Saat korban sudah sampai di warung yang sudah saya infokan, saya berbicara dengan korban mengenai alasan ia menunda-nunda pertemuan tersebut. Ia menjawab dengan seenaknya seperti alasan sibuk dan menganggap saya
saya tidak penting. Saya masih merasa kesal dengan korban karena ia selalu bersikap seenaknya dengan saya. Saat saya dan korban sedang adu mulut, pacar saya yang terdakwa TK menghampiri kami dan ikut terlibat adu mulut dengan korban. Terdakwa TK memukul korban dan teman saya yang lain yaitu FIA dan juga MA. Dan BI menghampiri kami saat dengan spontan saya meminta terdakwa BI untuk merekam kejadian tersebut tanpa pikir panjang. Baik, mengapa Anda juga menyebarluaskan video tersebut di sosial media? Saya tidak berpikir panjang, Yang Mulia. Silakan jelaskan dengan sejujur-jujurnya. Saya hanya merasa bangga bahwa pacar saya itu terdakwa ATK yang telah melindungi saya. Saya benar-benar tidak berpikir panjang tentang resikonya. Oke, baik. Untuk penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada, Yang Mulia. Silakan. Saudari terdakwa, apakah saudari mengetahui dan menyesali perbuatan saudari? Iya, saya tahu dan saya menyesalinya. Cukup, Yang Mulia. Baik. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa BI. Untuk terdakwa SB dipersilakan duduk kembali. Terdakwa BI, silakan berdiri. Baik, terdakwa BI, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Silakan jelaskan kronologi kejadian dalam sudut pandang Anda. Baik, Yang Mulia. Saat itu terdakwa SB selaku teman saya sering bercerita kepada saya bahwa ia tidak terima dengan korban karena memutuskan dia begitu saja. Terdakwa SB tidak terima, merasa bahwa barang yang telah ia beli harus dikembalikan oleh korban. Saat itu saya diajak terdakwa SB untuk menemaninya ke warung di mana pacarnya dan tempat ia bertemu dengan korban. Saya di situ melihat percecokan antara terdakwa SB dengan korban. Saya juga melihat korban dikeroyok dengan terdakwa ATK, FIA, dan MA. Di situ saya disuruh terdakwa SB untuk memvideokan aksi tersebut. Tak selang lama, akhirnya saksi datang dan terdakwa ATK menyuruh kami untuk kabur. Baik. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Cukup itu saja, Yang Mulia. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Belum anjing, aku lihat. baik. Selanjutnya kami akan menanyakan keterangan dari korban mengenai kronologi kejadian. Baik, Yang Mulia. Pada awalnya, saudara terdakwa SB meminta saya untuk mengembalikan barangnya yang dia telah beli selama kami masih pacaran, Yang Mulia. Namun pada saat itu, saya benar-benar sedang sibuk dan belum bisa mengembalikan barang tersebut. Saudara terdakwa SB marah-marah kepada saya melalui agar minggu itu barangnya sudah harus dikembalikan. Saya berkata kepada terdakwa SB, mengapa setelah beberapa lama kami sudah tidak ada hubungan, barang-barang ini baru diminta kembali sekarang. Pada hari itu, tanggal 6 November 2024, hari di mana saudara terdakwa SB meminta kembali barangnya, saya mengiyakan dan akan saya mengantarnya. Terdakwa SB meminta agar barangnya dikembalikan di suatu warung dan saya turuti. Saya juga meminta teman saya, saksi, untuk mengantarkan saya ke tempat tersebut. Pada saat sudah sampai, teman saya, saksi, meninggalkan saya sebentar agar kami benar-benar menyelesaikannya. Di situ saya dan terdakwa SB sempat cekcok sedikit. Yang Mulia, dikarenakan menurut terdakwa SB, saya menunda-nunda untuk mengembalikan barang tersebut. Minggu itu saya sedang sibuk, Yang Mulia. Lalu pacar dari terdakwa SB menghampiri kami dan ikut memarahi saya, Yang Mulia. Bukan itu saja, namun terdakwa ATK langsung memukul saya. Di situ saya merasa kaget dan saat saya ingin membalasnya, tapi terdakwa FYA dan terdakwa MA tiba-tiba menghampiri kami dan langsung mengeroyok saya, Yang Mulia. Di situ saya sudah sangat lemas dan tidak bisa melawan terdakwa. Tak lama teman saya datang dan membantu saya. Saya langsung dibawa ke rumah sakit saat itu juga. Maaf, Yang Mulia, ada beberapa barang yang ingin saya serahkan sebagai bukti dan juga bukti berupa pesan antara terdakwa SB dengan korban.
Nabila Wijaya sebagai Hakim Anggota 1 dan Elsa Rahmadani sebagai Hakim Anggota 2 akan segera membacakan putusan sidang nomor 1 pidana 7 PN-PDNA 11 2024 Pengadilan Negeri Kota Jakarta atas nama terdakwa Arga Trihadapi inisial ATK. Kami majelis hakim menetapkan bahwa Arga Trihadapi telah bersalah dan mengabulkan tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun atas kasus pelanggaran pasal 170 ayat 2 KUHP. Terdakwa Cynthia Bella inisial SP. Kami majelis hakim menetapkan bahwa Cynthia Bella telah bersalah dan mengabulkan tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan menjatuhi hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda hingga 1 miliar rupiah atas kasus sebagaimana pasal 28 ayat 2 UU ITE. Terdakwa Fabian Yenida Akbar inisial FYA. Kami majelis hakim menetapkan bahwa Fabian Yenida Akbar telah bersalah dan mengabulkan tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan menjatuhi hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun atas kasus pelanggaran pasal 170 ayat 2 KUHP. Terdakwa Muhammad Agil inisial MA. Kami majelis hakim menetapkan bahwa Muhammad Agil telah bersalah dan mengabulkan tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan menjatuhi hukuman pidana paling lama 6 tahun atas kasus pelanggaran pasal 170 ayat 2 KUHP. Terdakwa Bilkis Istiqomah inisial B. Kami majelis hakim menetapkan bahwa Bilkis Istiqomah telah bersalah dan mengabulkan tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan menjatuhi hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda hingga 1 miliar rupiah atas kasus sebagaimana pasal 28 ayat 2 UU ITE. Apa harapan Anda terhadap pelaku? Apa tanggapan keluarga terhadap kejadian tersebut? Apa benar kejadian pemberhentian penerbangan karena ada kendaraan? Nah,